Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya melaksanakan kegiatan rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna Senin pagi. Kegiatan dihadiri oleh pimpinan daerah, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, tokoh agama, masyarakat, dan pejabat publik lainnya, baik di lingkungan Pemkot maupun anggota Dewan. Pada pidato kenegaraan tahun ini, Presiden RI Joko Widodo mengenakan pakaian adat suku Baduy. Dalam pemaparannya, Jokowi menuturkan bahwa semua pihak tidak boleh lupa bahwa kemerdekaan RI tidak diraih dari tangan di bawah, melainkan penuh dengan perjuangan para pahlawan bangsa. Untuk kedua kalinya, Indonesia harus merayakan kemerdekaan dalam suasana pandemi COVID-19. Jokowi menegaskan, pandemi mengajarkan banyak hal pada bangsa yang tengah berkembang ini. Banyak evaluasi yang terjadi tak hanya di bidang kesehatan saja, melainkan pada berbagai aspek. Pandemi seharusnya bisa menjadi momentum merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, upaya-upaya untuk memperkokoh pondasi bangsa. Bangsa Indonesia pun turut beradaptasi dengan normalitas baru, terutama untuk membiasakan protokol kesehatan. Dari hal tersebut, kemajuan-kemajuan tumbuh, salah satu yang terlihat yaitu bagaimana dunia kesehatan lebih siap dalam upaya menciptakan rakyat Indonesia sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian. Namun, tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontrasiklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha. Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021 kita mampu tumbuh 7,2%.
year on year, dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% year on year. Capaian ini harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat. Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi (INA), dan sistem OSS berbasis risiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing investasi, dan peningkatan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik. Fondasi membangun Indonesia yang maju diyakini orang nomor satu di Indonesia adalah dengan terciptanya karakter masyarakat yang berani berubah dan mengubah ke arah yang lebih baik, sehingga bisa melahirkan inovasi-inovasi baru untuk memajukan bangsa.